bagaimana program dalam mesin komputer itu bekerja. Nah, jadi seperti itu ya, untuk menampilkan angka 0 sampai dengan 100 ya. Nah, ini di level bahasa assembly ya. Nah, coba kita lihat bagaimana sih sebenarnya di level mesinnya ya, atau di rangkaian digitalnya ya. Nah, terkait programnya, ini programnya lebih sederhana ya. Programnya lebih sederhana, tapi prinsipnya sama ya. Dia untuk increment ya, increment nilai. Hanya di sini tidak menggunakan visual display ya. Di sini hanya disimpan di memori saja nilainya ya. Nah, ini programnya. Nah, kalau tadi programnya itu menggunakan bahasa dari prosesor Intel ya. Nah, kalau di sini ini bahasa yang digunakan instruksinya ya. Instruksinya ini ada perintah load ya, str dan seterusnya. Kalau di Intel kan jadi perintahnya move saja ya, untuk memindahkan data dari antara register dengan memori ya. Ada load itu berarti dari memori ke register ya. Sebaliknya kalau store itu berarti dari register ke memori ya. Baik, kita langsung ke penjelasan programnya saja ya. Jadi di sini pertama ada perintah load R0, kemudian ini alamat ya. Jadi ini artinya memindahkan data yang ada di alamat 1111 ya, atau ini berarti alamat F ya. Nah, datanya 0 di sini ya. Disalin ke register 0 di sini ya. Ini ya, nanti di register 0 di sini ya. Perintah berikutnya to store ya. Store data yang ada di register 0 ke alamat 1101 nih ya. Nah, 1101 ini berarti alamat D ini ya. Nah, berikutnya ada perintah lagi load. Ada perintah load lagi dari alamat 1110 ya, atau E ini ya. Ini datanya 5. Ini ke register 0 ya. Ke register 1 ya. Ke register 1 di sini ya. Nah, 5 nanti akan dikirim ke register 1. Berikutnya ada perintah subtract ya. Jadi R0 dikurangi dengan R1, hasilnya disimpan di R0 ya. Nah, tadi kan R0 itu diisi dengan 0 ya. Ya, R0 diisi dengan 0. Kemudian R1 itu diisi dengan 5 di sini ya. Nah, berarti 0 dikurangi dengan R1, hasilnya disimpan di R0 ya. Nah, nanti ini perhitungannya akan mempengaruhi status register tadi ya. Apakah operasi ini akan menghasilkan nilai negatif ya. Nah, di sini ada perintah jam neg ya, untuk jam dengan ada hasil negatif di sini ya. Nah, kalau hasil perhitungannya ini menghasilkan bilangan negatif ya, nanti statusnya ada sign ya, set status signnya di set ya, ini 1 dia, maka dia akan melompat ke alamat 0110 ya, atau alamat sini ya, 6 di sini ya. Tapi kalau tidak negatif, dia akan jam ke alamat 1010 ya, atau alamat A ini ya, 10 ya. Nah, ini untuk terminasinya ya. Kalau hasilnya positif, maka dia akan melakukan atau dia akan menghentikan program ya. Nah, kemudian jam sudah ya. Alt.
Nah, ketika negatif tadi ya hasilnya, dia akan melakukan perintah ini ya, load data yang ada di 1101 ya, di D tadi ya, di load ke R ya, ke R0 ya, di load ke R0. Kemudian di increment R0 ya, R0 nya di increment tambah 1, kemudian di store ke 1101 ya, ke D ya. Nah, di nilainya disimpan lagi ke D di sini ya. Kemudian melompat ke alamat 0011 ya. Nah, balik ke sini lagi. Nah, dia perulangannya di sini ya. Nah, dia akan memeriksa lagi, dicek R0 sama R1 ini hasilnya negatif enggak ya. Nah, kalau enggak, kalau negatif dia akan melakukan increment terus ya. Nah, R0 nya ini kan nanti akan nilai R1 nya kan di set 5 ya. Kalau dia masih negatif kan berarti masih kurang dari 5 ya nilai R0 nya atau nilai data yang di incrementnya yang disimpan di D, di alamat D ini ya. Tapi nanti kalau sudah lebih dari 5 ya, atau dia positif di sini pasti perulangannya ya, maka dia akan selesai ya. Baik, mungkin kita langsung eksekusi aja ya. Kita reset dulu ya. Nah, ini perintah pertama ya tadi ya. Nah, di sini di control unit di sini ada instruction register sama address register ya. Untuk menerjemahkan kodenya di sini ya. Kemudian di sini ada status tadi ya. Ada status register sini ya. Ada overflow, 0 sama negatif ya. Nah, di sini defaultnya dia not set semua ya, 0 semua ya. Nah, ini perintah pertama tadi ini dalam biner ya. Nah, ini diterjemahkan dalam biner load tadi ya, load R0 kemudian alamat 111 ya. Nah, ini alamatnya 111. Nah, ini load R0 tadi ya. Nah, ini perintah loadnya ya, kode loadnya. Ini register 0 berarti ya. Register 0 ya. Nah, ini diterjemahkan kemudian nanti akan menghasilkan sinyal kendali untuk mengeksekusi. Nah, ini masih dalam tahapan decode nih ya. Nanti berikutnya dieksekusi. Nah, maka dia akan menyalin data dari alamat FF ini ke register 0 ya. Nah, berikutnya ini untuk program counternya ya. Tadi yang dieksekusikan yang instruksi pertama ya, ini di alamat 0 ya. Ini sekarang di alamat 1 str r0 1101 ya. Nah, ini proses fetch-nya nih ya. Nah, ini pointernya ya, pointer untuk program counter di sini. Fetch diambil, perintahnya di sini ya. Nah, ini ada 1100 111 ya. Nah, ini alamat ini tadi ya. Nah, jadi tadi ini perintah store ini ya. Kalau perintah load tadi 10 nih, perintah store 11 ya. Kemudian berikutnya di sini ada alamat registernya. Disalin ke alamat
di memori ya, 1101 di sini ya. Decode ya, decode kita eksekusi. Nah, selanjutnya execute. Nah, ini disalin ke sini ya. Nah, berikutnya, nah ini di program counternya, ini ada di alamat 2 ya. Nah, gitu seterusnya ya, diambil perintahnya ini ke sini, decode ya, decode, kemudian execute ya, execute ini 1110 ya, alamat di sini datanya disalin ke load ke R1 ya. Nah, kita execute ya, kita lihat di sini, ini alamat datanya diambil ke register 1 di sini ya. Nah, begitu seterusnya ya. Dikurangi di sini ya, ada perintah sub, kemudian register register 0 dengan register 1 ya, ini dikurangi ya. Kita eksekusi. Nah, ini dikurangi, ini datanya masuk ke ALU, ini menghasilkan negatif sini ya. Nah, di perintah sub tadi ini ada di ALU ya. Jadi ketika ini dikirim sinyal kendali, maka dia akan memanggil komponen subtract ya untuk memproses data ini tadi ya. Nah, nanti hasilnya negatif ya, ada negatif, status negatif di sini ya. Nah, ini hasilnya disimpan di R0 ya. Nah, ini dalam tus komplement di sini ya. 0 dikurangi 5 tadi ya. Ini negatif 5 ya. Ini negatif statusnya. Nah, berikutnya perintah di alamat 4 di sini ya. Jam negatif. Nah, karena dia ada membaca negatif di sini ya. Negatif. Maka dia akan melompat ke alamat 0110 ya, sini ya, ya. Kita terjemahkan, kemudian kita eksekusi ya. Nah, ini yang negatif, dia lompat ke sini ya. Nah, dilewatkan ini ya. Yang melompat ke sini. Berikutnya program counter di set ke sini ya, tadi lompat ya. Di fetch diambil, ini perintahnya load. Nah, ini load alamat, ini data yang di alamat 1101 ke R0 ya. Nah, yang ada di tadi di load lagi ke R0. Nah, ini 0 ya. Ini execute dikirim ke R0 ya. Kemudian di set increment di sini R0, fetch perintahnya, ambil perintahnya, kirim ke register instruksi di sini ya. Nah, ini perintah untuk increment R0 ya. Increment R0. Ini di sini di increment ya. Decode, kemudian execute ya. Ya, nanti nilai R0-nya dikirim ke ALU ya. Di increment 1 ini hasilnya. Hasilnya dikirim lagi ke register 0 ya. Berikutnya fetch untuk perintah di alamat 8 ya. Store
R0 ke 1101 ya, ke sini ya. Di data ini nanti di store ke alamat D ya. Kita decode, kemudian kita execute ya, data regis 0 dikirim ke D1, ke alamat D ini ya. Kemudian kita ambil ke data berikutnya ya. Nah, dia balik lagi, ini mengulangi ya, lompat ke alamat 3 nih ya. Diambil instruksinya, execute. Nah, ini melompat ke alamat 3 ya. Nah, ini nanti begitu terus ya. Nanti sampai dia nilainya positif ya. Ini akan diulangi terus ya. Sampai nanti pengurangannya ini nilainya positif ya. Kalau sudah positif, nanti dia akan ke perintah terminasi di sini ya, untuk mengakhiri programnya. Sini. Nah, jadi seperti ini ya, gambaran sederhana dari sebuah program dalam bahasa assembly ya, atau bahasa mesin di sini ya. Ini sebenarnya nanti kode 001 ya tadi ya. Dalam hexa tadi bisa disajikan dalam hexa, bisa disajikan dalam bahasa assembly ya. Atau kalau di mesin sendiri sebenarnya bahasa mesin yang berupa rangkaian biner 01 ya, yang nanti akan menjadi sinyal-sinyal untuk kode instruksinya ya di sini ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya bagaimana cara kerja program dalam mesin komputer.